siapa yang berani mungkin melakukan suatu aksi, apa ya Mbak? Aksi yang berani. Oh, Mbak berpikir bahwa Mbak, saya orangnya berani. Tantangannya saya berani megang ular itu, misalnya megang ular. Karena sering tuh ada di apa namanya? Kayak di pameran-pameran ada ular gitu, Mbak. Siapa yang berani pegang? Dan lalu Mbak melihat orang lain itu tidak ada yang berani. Dengan itu Mbak memiliki keyakinan bahwa Mbak memang orangnya pemberani gitu. Karena kalau tidak ada perbandingan dengan orang lain, kita tidak tahu apakah kita itu orangnya seperti itu atau tidak. Dan berikutnya adalah beberapa keyakinan lebih sulit untuk dibuktikan dibanding yang lainnya. Beberapa keyakinan lebih sulit dibuktikan dibanding dengan yang lainnya. Hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara objektif mungkin dibuktikan secara subjektif melalui pembuktian bersama, membuat orang lain setuju. Di buku Mbak ada nggak penjelasannya yang sama? Hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara objektif mungkin dibuktikan secara subjektif melalui pembuktian bersama, atau membuat orang lain setuju. Ya, jadi yang C ini yaitu adalah ya, jadi itu bukan. Jadi itu yang C, kadang-kadang kita itu kalau kita sendiri yang meyakinkan orang lain itu sulit, tapi kalau misalnya ada teman kita di sebelah kita yang membantu untuk meyakinkan orang lain, itu lebih yakin nggak? Ya, jadi itu adanya pembuktian bersama. Itu seringnya misalnya kita kalau menawarkan sesuatu, kita bilang bagus loh. Mungkin kalau kita sendiri yang membilang ke orang nggak percaya. Tapi kalau ada orang lain yang bilang, iya benar ini bagus, saya udah coba nih. Jadi ada pembuktian bersama, jadi bisa membuat orang lain setuju. Jadi itu yang ketiga fungsinya. Yang keempat, ketika anggota dan kelompok saling tidak setuju tentang satu hal, mereka akan berkomunikasi hingga konflik tersebut terselesaikan. Ini juga penting. Misalnya ketika kita ada masalah dengan adanya perbandingan sosial atau perbedaan dari pikiran dari satu ke satu yang lainnya, suatu masalah juga bisa dipecahkan. Misalnya ketika Mbak ada masalah dengan seseorang, lalu Mbak menceritakan masalah itu kepada orang lain, jadi orang lain itu bisa membantu Mbak supaya untuk mengakhiri konflik itu. Pernah tidak? Itu seperti ada orang mediasinya. Ya. Jadi 4 dari konsep perbandingan sosial yang itu adalah yang pertama, kita melakukan itu karena ya. Iya, yang kedua. Oke, yang ketiga. Iya. Oke, Mbak, thank you. Menurut perbandingan sosial teori, ada kecenderungan dalam melakukan perbandingan sosial. Yang pertama, kecenderungan hipotesis kesamaan, yaitu adalah biasanya kita membandingkan diri hanya dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Benar nggak, Mbak? Contohnya di sini, di buku Mbak itu kalau nggak salah contohnya yang baju, bukan ya? Ya, jadi itu contohnya memiliki kesamaan misalnya dalam penampilan. Misalnya fashionnya dia ini
mirip dengan caraku. Jadi Mbak cenderung meminta pendapat dia, orang yang mirip-mirip dengan Mbak. Atau Mbak cenderung membandingkan diri Mbak dengan orang yang memiliki kesamaan dengan Mbak. Dan kemudian ada hipotesis atribut yang berhubungan, yaitu adalah kita membandingkan penampilan tidak hanya dengan mereka yang memiliki kesamaan, tetapi juga orang yang kita pikir sama dengan kita. Kalau tadi kita cenderung membandingkan kepada orang yang mirip sama kita atau memiliki kesamaan dengan kita, yang kedua itu adalah kita membandingkan diri kita kepada orang yang memiliki kesamaan dan juga orang yang kita pikir harusnya sama dengan kita. Ngerti nggak maksudnya, Mbak? Hanya seorang perempuan yang sekali Iya, itu contoh dalam buku itu dia bilang misalnya Mbak seorang ibu dan Mbak juga orang yang kerja. Jadi Mbak membandingkan diri Mbak sama orang yang memiliki kasus yang sama, yaitu adalah seorang ibu juga atau seorang yang pekerja juga. Jadi Mbak bisa membandingkannya dua hal, yaitu adalah dia seorang ibu atau dia seorang pekerja. Contohnya paling sering sih, misalnya saya. Katanya yang kita pikir sama dengan kita. Contohnya saya. Mungkin saya berpikir, wah, di umur sekarang harusnya saya seperti teman-teman saya yang sudah menikah atau memiliki anak, tapi saya belum juga menikah gitu. Jadi kita membandingkan diri kita kepada orang yang sama, dan juga kita berpikir sama dengan orang itu. Harusnya karena kami itu sama, mungkin seumuran, harusnya kami sama-sama udah nikah. Ya, hal-hal yang sering kita melihat orang itu, harusnya dia, kan aku tuh sama kayak dia gitu, Mbak. Misalnya, sering kalau kita misalnya daftar kerja, satu mungkin diterima, satu tidak. Padahal kami sama-sama daftar gitu. Atau satu diterima tapi ada satu posisinya tinggi, posisinya rendah, tapi di kerja yang sama. Jadi kita sering membandingkan orang yang kita memiliki kesamaan dan kita pikir harusnya dia tuh sama, harusnya dia bareng sama aku karena kami daftarnya sama-sama. Mungkin gitu pemikirannya. Jadi Mbak yang memilih. Oke. Lalu yang berikutnya adalah perbandingan ke bawah. Biasanya kita membuat perbandingan sosial dengan orang lain yang sama atau seharusnya sama dengan kita. Pada suatu hal kita mungkin membandingkan dengan orang lain yang lebih rendah daripada kita. Ini sering nggak, Mbak? sering. Seharusnya kalau kita mau membandingkan diri itu ya membandingkan yang satu level, tapi kita malah sering membandingkan diri kita sama orang yang lebih di bawah kita biar kita perasaannya lebih baikan gitu, biar lebih nyaman. Iya, jadi kita sering memperbaiki suasana hati kita dengan membandingkan sama orang yang posisinya di bawah dengan kita. Kalau yang C ini jelas ya, Mbak? Perbandingan sosial, ya perbandingan ke bawah. Yang D ada katanya konsekuensi dari perbandingan sosial. Jadi setelah kita bicarakan tentang perbandingan mulai dari kesamaan, mulai dari hubungan, dan yang perbandingan ke bawah, ada namanya konsekuensi dari perbandingan sosial itu. Katanya pada beberapa kasus, soal perbandingan sosial merupakan proses yang terjadi otomatis dan biasanya terbatas pada hal lain yang relevan. Jika Anda ingin tahu seberapa baik Anda pada mata kuliah komunikasi, Anda harus membandingkan diri dengan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang sama, bukan dengan mahasiswa peserta mata kuliah sejarah. Membandingkan diri kita dengan hal lain yang relevan, orang-orang dengan latar belakang atau tujuan memberi dampak pada
cara kita mengevaluasi diri kita. Aduh, ini jadi di sini dia memberi gagasan bahwa kita ketika kita konsekuensinya ketika kita melakukan perbandingan-perbandingan itu, kita sering membandingkan diri kita itu dengan yang tidak relevan gitu, yang tidak nyambung. Misalnya saya seorang pelajar, lalu saya membandingkan diri saya dengan seorang pekerja. Nah, itu kan perbandingan yang tidak yang tidak nyambung gitu, Mbak. Katanya akan tetapi kalau kita membandingkan diri kita dengan yang relevan, kita bisa mengembangkan evaluasi diri yang positif dan bersemangat untuk lebih berusaha. Misalnya, Mbak dengan teman dekat Mbak kuliah di UT, mata kuliah yang berbeda. Lalu Mbak membandingkan prestasi Mbak dengan dia, itu kan udah sesuatu yang nggak nyambung gitu, maksudnya bukan relevan. Dan perbandingan itu bisa membuat Mbak merasa, contohnya mungkin merasa down atau merasa tidak bersemangat. Jadi maksudnya dalam konteks kalimat ini adalah kita sering dengan melakukan perbandingan-perbandingan, kita sering mau melakukan perbandingan yang tidak relevan, yang konsekuensinya bisa positif dan ya biasanya sih negatif sih kalau perbandingan yang tidak relevan, karena itu sebenarnya membandingkan diri bukan dengan level kita, itu kan tidak baik. Tapi ketika kita membandingkan diri kita dengan relevan dengan level kita, itu bisa jadi motivasi buat kita. Katanya di sini contohnya, Anda murid baru di kursus piano, kemudian Anda membandingkan diri dengan seorang pianis yang terkenal, akan mengarahkan Anda pada evaluasi diri yang negatif dan membuat Anda kehilangan semangat serta menimbulkan putus asa. Akan tetapi, apabila guru Anda mendorong Anda untuk membandingkan penampilan Anda dengan murid lain yang seusia Anda pada diri sendiri beberapa waktu sebelumnya, Anda lebih dapat mengembangkan self-evaluation yang positif dan merasa bersemangat untuk lebih berusaha. Ya, kita masih kelas 1, kita bandingkan diri kita dengan anak kelas 6. Terus kita merasa sedih, wah aku nggak sepintar dia. Ya jelas kan kelasnya saja sudah berbeda. Gitu maksudnya Mbak. Tapi kalau kita membandingkan diri kita dengan yang selevel kita, itu bisa jadi motivasi untuk kita. Paham Mbak? Iya. Berikutnya adalah persepsi diri atau self-perception. Penelitian mengatakan bahwa kita tidak lebih ahli tentang maksud dan tindakan kita dibandingkan kita terhadap orang lain. Menurut Daryl Band, ketika kita menilai pendapat sendiri, maka kita akan mengambil perilaku kita dengan petunjuk daripada menganalisa diri kita secara mendalam. Misalnya, Anda ditanya apa warna favorit baju Anda, mungkin Anda menjawab warna biru karena warna tersebut yang paling sering dipakai dibandingkan warna lain. Jawaban yang Anda berikan ini berdasarkan perilaku Anda yang sering memakai baju warna biru, bukan berdasarkan analisis yang Anda lakukan terhadap diri Anda. Oleh karena itu, self-perception melibatkan pembelajaran tentang diri sendiri dan penempatan diri pada hal yang sama ketika mencoba memahami orang lain. Self-persepsi ini simpelnya itu adalah ketika kita ingin mengenal diri kita. Misalnya, kita ingin mencari tahu kenapa ini terjadi, tapi dalam konteks diri kita. Misalnya, contohnya di dalam buku ini, ketika orang bertanya kepada kita, warna kesukaanmu apa? Terus kita jawab biru. Itu kita menjawab biru itu persepsi kita karena kita sering pakai baju biru.
tapi kita tidak benar-benar memikirkan apa benar ya aku menyukai baju warna biru. Tapi Mbak minta maaf kalau sebenarnya persepsi diri contoh pada dalam buku ini menurut saya sih kurang tepat, tapi saya apa namanya, yang kalau contoh lain itu persepsi diri itu ketika kita ingin menganalisa diri kita sendiri dari perilaku yang kita lakukan. Contohnya, misalnya Mbak berkata kepada diri Mbak sendiri, saya ingin teleponan sebentar sama teman lama. Tapi ketika Mbak teleponan dengan teman Mbak itu, ternyata Mbak bisa teleponan sampai berjam-jam. Nah, dari proses yang terjadi itu, Mbak bisa mempersepsikan bahwa Mbak dengan teman Mbak itu ngomongnya nyambung gitu, atau dia orang yang enak diajak ngomong, makanya kami bisa ngomong tahan berjam-jam. Atau ketika Mbak misalnya setiap pagi Mbak selalu membeli jajanan, misalnya beli gorengan. Lalu dalam kasus itu Mbak bisa mempersepsikan diri Mbak bahwa Mbak menyukai gorengan itu. Soalnya tadi ketika saya melihat contohnya di saya mau sharing ini dulu ya. Bentar ya, Mbak. Karena memang pihak UT-nya sendiri juga udah setuju bahwa terkadang memang di dalam buku itu banyak mau terjadi kesalahan-kesalahan, makanya dia sering diganti edisi 1, 2, 3 diperbaharui terus. Ini mungkin nanti diperbaharui semakin lama. Iya. Karena ketika saya baca memang saya jadinya yang bingung menjelaskan, tapi ketika saya cari buku pembantu atau cari source yang lainnya baru bisa jelas. Mbak ini udah bisa melihat screen saya? Oke. Jadi di sini dikatakan self theory perception ini terjadi ketika kita mengobserve atau meninjau kembali our own behavior atau perilaku kita. Jadi ketika kita melakukan self perception, artinya itu ketika kita ingin mengobservasi perilaku kita sendiri. Kita lihat contohnya biar lebih mengerti. Ya, mari kita lihat contohnya. Tadi pria ini berkata, "Hai Denny," namanya ini Denny, "Hai." Lalu dia bertanya, "Apakah kamu mau pergi keluar nanti?" Dan dia jawab, "Tentu saja." Oke, penjelasannya. Jadi katanya si Denny ini mengajak si Doni untuk pergi hangout atau pergi keluar nongkrong setelah habis kerja setiap hari. Jadi kesimpulannya adalah, ini artinya jangan-jangan si Dani itu menyukai si Doni. Maksudnya suka di situ dalam hal berkawan ya, Mbak. Jadi kita mengobserv sesuatu atau kita menilai, menganalisis sesuatu itu berdasarkan perilaku tentang seseorang atau berdasarkan suatu kejadian. Ada nih contoh berikutnya. Ini dalam hal konteks sosial ya, terhadap orang lain, tapi ada juga untuk tentang diri kita sendiri.
Oh, lihat semua makanan itu, katanya laki-laki tadi. Terus dia bilang, saya tidak percaya, saya menghabiskan makanan itu semuanya. Katanya si Roger ini dia tidak merasa lapar, tapi makanannya dihabiskannya semuanya. Nah, jadi ini kesimpulannya apa? Sebenarnya dia itu adalah lapar. Jadi itu menjawab statement dari kita udah sampai di mana ya? Itu menjawab statement dari ini, Mbak. Penelitian mengatakan bahwa kita tidak lebih ahli tentang diri kita. Kadang-kadang kita merasa kita mengenal diri kita, tapi sebenarnya itu nggak benar. Kayak si Roger tadi, dia bilang dia tidak lapar, tapi makanannya semuanya dihabiskannya. Berarti persepsinya dia bisa berpikir, wah, berarti tadi aku itu lapar. Kadang-kadang kita bilang nggak capek kok, tapi ketika kita rebahan langsung tertidur. Yang artinya sebenarnya kita capek gitu. Jadi maksudnya dalam persepsi diri ini adalah kita ketika ada keraguan-keraguan di diri kita bisa menganalisis atau kita bisa menganalisa perilaku kita atau kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan sesuatu. Itu maksudnya dalam self perception atau persepsi diri. Artinya dia lagi sebenarnya lapar sepanjang itu, waktu itu. Tadi saya waktu melihat contoh-contoh, saya coba melihat banyak video. Jadi dia sering mengasosiasikan ketika kita tidak ada sesuatu yang ragu atau kita tidak terlalu mengerti tentang diri kita cenderung menganalisis perilaku-perilaku kita untuk mengetahui kenapa hal itu terjadi. Ini sebenarnya sering sekali terjadi terhadap diri kita. Mbak bisa kasih contoh nggak? Mungkin ada sesuatu yang kita nggak mengerti, tapi dengan menganalisis perilaku kita jadi ngerti gitu. Misalkan apa ya Bu? Sebenarnya ini sering banget terjadi, cuman ini bahasanya karena sangat menurut saya sangat kaku, formal, jadi dia agak sulit untuk diterima. Mungkin merasa pekerjaan kita udah beres semua, tapi orang lain masih bilang maka masih berantakan. Dalam persepsi itu bisa, tapi ini dalam konsep ini persepsi diri sendiri, Mbak, tentang diri kita sendiri. Kalau itu kan tadi orang lain yang mengatakan kepada kita. Kita merasa orang lain mengatakan kalau kita itu cantik, tapi kalau lihat diri sendiri di cermin biasa aja. Itu masih ada kaitannya dengan gimana ya? Itu lebih kayak feedback tadi ke tentang pendapat orang tentang kita. Oke, kita lihat lagi contoh lain ya, biar
di sini dia juga sama. Saya udah lihat konsep teorinya. Ini video yang berbeda, tapi definisi teorinya tetap sama. Ketika kita ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita meneliti atau kita observe perilaku kita. Jadi untuk teorinya ini, definisinya itu memang ini yang benar gitu. Katanya ketika kita melakukan self perception itu karena kita tidak yakin. Kita tidak yakin dengan apa yang kita rasakan atau bagaimana kita merasakan sesuatu. Yang kedua, more likely to accept when no external factor makes you do the. Yang kedua itu ketika tidak ada faktor luar yang mempengaruhi perilaku kita. Kita langsung lihat contohnya aja. Dalam contoh ini, katanya, setiap pagi aku mendengarkan lagu ini. Misalnya Mbak mendengarkan satu lagu dangdut. Setiap pagi Mbak mendengarkan lagu itu. Jadi kesimpulannya yang Mbak ambil tentang perilaku Mbak itu adalah bahwa Mbak menyukai lagu itu. Misalnya, Mbak berpikir, aku suka nggak ya sama lagu ini? Tapi lalu Mbak memikirkan lagi, tapi setiap hari ku dengarkan, bisa jadi artinya aku menyukai lagu itu, gitu Mbak. Jadi kita mempersepsi sesuatu. Nah ini, dia rumuskan, katanya ambiguous attitude. Kita nggak merasakan apa-apa tentang lagu itu, tentang lagu dangdut. Ya nyanyi aja, nggak kita rasakan. Tapi behavior kita, kelakuan kita setiap hari mendengarkan lagu dangdut itu. Jadi self perceptionnya, berarti aku sangat suka dengan lagu dangdut itu, gitu Mbak. Jadi kita kayak memecahkan suatu hal atau kita dengan melihat tindakan-tindakan kita gitu. Makanya kita sering bilang orang kayak gini misalnya, katanya nggak suka makan itu, tapi dimakan juga. Lalu orang itu berpikir, berarti aku suka dengan makanan ini, gitu Mbak. Kita kembali ke PPT. Persepsi diri. Sebenarnya saya, kalau bisa sih saran saya ketika Mbak mau belajar mengenai ini di buku, bisa mencari informasi lainnya gitu dari buku lain atau gimana sebagai buku pendampingnya. Karena jujur kalau saya baca dari karena minta maaf ini sama yang buku, memang sih nulis buku ini tidak gampang. Jadi ketika saya kadang-kadang baca, saya juga bingung saya untuk mengerti gitu. Tapi udah kalau kita sendiri bingung, gimana lagi untuk menjelaskannya. Jadi kadang-kadang saya cari lagi informasi tambahannya dari lain, atau ini teori dari siapa, saya langsung cari penulis aslinya atau pencetus teorinya gitu Mbak. Pencetus teori kebanyakan orang Indonesia jarang. Ya ada sih, cuman rata-rata memang orang luar. Tapi saya bisa bilang emang orang luar paling banyak, tapi orang Indonesia juga menurut saya juga ada banyak, cuman mungkin dalam konsep yang lain. Kadang-kadang saya juga kalau baca buku asing gitu, buku orang asing, saya juga sering menemukan teori-teori dari orang Indonesia. Contohnya teori Pak Habibie dipakai untuk misalnya pembuatan helikopter atau pesawat. Cuman dalam konteks-konteks tertentu. Tapi kalau dalam akademik atau psikologi biasanya itu orang-orang luar yang lebih dominan daripada orang Indonesia. Ada juga orang Indonesia seperti Pak Ahmad juga, Pak Rahmat juga kan sering kita bahas namanya.
Dia juga sering ada teori, tapi ya mungkin ya karena pemikiran-pemikiran ini kan juga dimulai dari Jerman, seperti psikologi kan ini juga dimulai dari orang Jerman yang memulai. Jadi kalau mereka yang memulai berarti mereka yang mengembangkan terlebih dahulu di sana. Seperti konsep dari hukum kan dari Belanda gitu Mbak. Jadi ya tergantung dari asal ilmu tersebut. Jadi Anda bisa mendalami orang-orang. Ya bisa dibilang ya karena akarnya dari sana ya bisa dibilang begitu. Biasanya ini psikologi awalnya kan dimulai dari filsafat. Orang-orang filsafat kan biasanya itu memang ke orang-orang barat, orang-orang pemikir. Tapi lama-lama juga berkembang sedikit-sedikit, dimulai dari sana berkembang ke negara-negara lain-lainnya. Nah, kita lanjut dengan persepsi diri, namanya atribusi diri. Menurut teori persepsi diri, self atribusi diri ini itu bagian dari persepsi diri, Mbak. Jadi bagian persepsi diri itu dibagi menjadi atribusi diri. Katanya, menurut teori persepsi, terdapat dua macam cara untuk menempatkan diri pada hal yang sama ketika mencoba memahami orang lain. Yang pertama adalah atribusi diri. Menurut teori persepsi, self-perception, terdapat dua macam cara bagaimana menempatkan diri pada hal yang sama ketika memahami orang lain, yaitu adalah self-attribution. Dalam membuat self-attribution menurut self-theory perception, menjelaskan bahwa ketika kita mencoba memahami bagaimana perasaan kita, kita melihatnya pada wajah kita. Ayo Mbak, gimana nih? Ngerti nggak? Oh, jadi dengan begitu kita tahu bahwa kita sedang merasa bahagia gitu, Mbak. Jadi dengan cara melihat wajah kita atau ekspresi kita, kita mampu memahami apa perasaan kita. Oke. Ya, itulah menurut dari teorinya self attribution atau atribusi diri. Kalau dari buku, boleh baca yang ada di buku Mbak nggak? Ya. Ini sebenarnya dari yang di buku ini adalah dua hal yang berbeda, yaitu adalah dia ingin menceritakan kemungkinan-kemungkinan, tapi self attribution itu adalah emosi kita atau hal yang kita tampilkan kepada orang lain gitu.
Jadi itu yang kita tampilkan itu menunjukkan perasaan kita pada saat itu. Misalnya ketika kita haha ketawa-ketawa, oh berarti saya senang. Tapi bisa di luar itu atribusi diri ini bisa juga dipalsukan seperti yang dikatakan di sini, katanya supaya mungkin tampak kita senang atau menikmati sesuatu, kita senyum-senyum, tapi di dalam sebenarnya tidak begitu. Tapi yang dilihat orang, atribusi dari diri kita itu kita sedang senang. Jadi di sini dia menceritakan bahwa kita dapat mempelajari atribusi kita melalui kita dapat memahami perasaan kita melalui melihat emosi kita pada wajah kita. Tapi hal ini juga bisa dipalsukan gitu maksudnya. Yang kedua ada pembenaran yang berlebihan atau over justification. Katanya pada proses self perception, persepsi diri, kita bekerja dengan menyimpulkan maksud dan tujuan kita. Contohnya, dalam diri kita itu ada dua motivasi, Mbak. Yang pertama namanya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Dan salah satunya lagi motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Motivasi dari dalam itu motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa adanya paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Sementara motivasi ekstrinsik itu motivasi yang timbul akibat pengaruh dari luar individu, karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. Jadi dalam teori over justification ini, kita itu menyimpulkan tujuan kita itu oleh dua hal ini. Contohnya dari buku itu kita bisa lihat, misalnya Mbak suka pelajaran komunikasi. Mbak suka pelajaran komunikasi, lalu tapi ini contoh yang saya kasih lebih ke orang yang usia muda sih ya. Oke, coba contoh yang lain. Misalnya Mbak punya kerja, memiliki suatu pekerjaan. Misalnya Mbak sekarang kerja, Mbak sangat menyukai apa yang Mbak kerjakan itu. Tapi selain itu, Mbak mendapatkan gaji yang tinggi dari yang Mbak kerjakan. Jadi, dalam proses pembenaran yang berlebihan ini, Mbak ingin menyimpulkan tujuan Mbak atau maksud Mbak melakukan pekerjaan Mbak itu. Jadi Mbak akan berpikir, aku kerja di sini karena aku menyukai kerja ini, apa karena gajiku besar. Jadi kalau gaji Mbak besar, karena gaji Mbak besar itu tujuannya berarti karena ada motivasi. Ya, itu motivasi apa Mbak kalau gaji? Iya, ekstrinsik. Tapi kalau Mbak berpikir, oh, aku kerja ini karena aku menyukai pekerjaan ini. Nah, jadi itu karena motivasi dari dalam. Jadi dalam pembenaran yang berlebihan ini, Mbak ingin menyimpulkan maksud dan tujuan Mbak itu apa gitu. Dan itu didasarkan oleh dua motivasi ini. Kenapa dibilang pembenaran yang berlebihan? Karena dia di dalamnya tergolong dua hal, yaitu adalah ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Jadi itu seperti udah mendapat dukungan gitu loh dari dua hal ini. Tapi dalam hal ini Mbak ingin menyimpulkan motivasi Mbak mengerjakan itu karena apa gitu. Kalau di buku sih dia bilang anak yang suka mengerjakan matematika dan kemudian orang tuanya memberikan dia hadiah atau uang karena nilai matematikanya bagus. Padahal itu
anak itu akan berpikir, aku mengerjakan matematika ini karena aku suka apa karena aku diberi hadiah ya. Jadi dia ingin menyimpulkan maksud dan tujuannya itu apa gitu. Karena dia sudah mendapat pembenaran yang berlebihan, yaitu adalah dia suka dengan pelajaran itu dan satu lagi dia mendapat hadiah. Dan ketika hal itu terjadi, dia mulai menyimpulkan maksud dan tujuan saya apa ya melakukan hal ini. Apakah karena faktor dari dalam, apakah faktor dari luar. Coba kasih contoh lain, Mbak. Padahal rasanya nggak enak. Sukanya suka dari dalam dia harus pembenaran yang berlebihan itu dua-duanya harus saling mendukung, Mbak. Contohnya, Mbak suka banget makanan pedas. Kedua, teman-teman Mbak itu mengatakan bahwa yang suka makan pedas itu orangnya hebat. Jadi di sini kan satu kasus yaitu adalah makan pedas, mendapat dua apresiasi. Yang pertama, Mbak suka, yang kedua, teman-teman Mbak merasa itu perbuatan yang hebat. Jadi dalam hal faktor itu Mbak berpikir, aku makan pedas ini karena dianggap temanku hebat apa karena aku suka ya dengan makanan ini, gitu. Jadi dia satu kasus dan ada pembenaran dari dua pihak, eksternal dan internal. Jadi harus melibatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Dan teman-teman saya bilang, oh kamu tuh hebat bisa kerja sambil belajar. Oke. Ya. Ya, benar Mbak. Bagus Mbak. Ya, gitu. Itu contohnya. Jadi dari hal itu Mbak ingin menyimpulkan, aku tujuanku ini sebenarnya mau belajar apa dapat ijazah sih gitu. Jadi ada motivasi dari dalam yaitu ingin belajar, yaitu ingin mendapat pengetahuan. Tapi motivasi dari luarnya yaitu adalah ingin mendapatkan ijazah atau pengakuan. Ya gitu Mbak, pembenaran yang berlebihan. Berikutnya, hubungan antara konsep diri dan komunikasi. Nah, di sini diceritakan apa hubungannya. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal, karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Jadi, konsep terhadap diri kita itu menentukan cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena setiap orang itu bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Ini dari si Pak Rahmat, dia orang Indonesia nih, Bu. Teori dia, Mbak. Dan ada dari Brock and Emmert, katanya ada 5 ciri orang yang memiliki konsep diri positif. Ini, Mbak. Ketika orang memiliki konsep diri positif, dia akan yakin akan kemampuannya mengatasi masalah. Jelas ya, Mbak? Lalu dia akan merasa yakin dirinya setara dengan orang lain. Jadi dia tidak membandingkan dirinya lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada orang lain. Dan dia menerima pujian tanpa rasa malu. Ini tadi pertanyaan Mbak kan? Maksudnya apa itu menerima pujian tanpa rasa malu? Cenderung orang Indonesia itu ketika dia dipuji, dia tidak menerima pujian itu atau dia menolaknya. Contohnya, wah kamu, wah Mbak ini pintar sekali ya, orangnya kritikal, terus orangnya rajin bertanya. Nanti Mbak pasti bilang,
enggak kok Bu, enggak kok, soalnya ini kebetulan aja. Nah, jadi orang konsep yang tidak terlalu positif dengan dirinya, dia biasanya menerima pujian itu malu, Mbak. Itu sebenarnya, saya pernah belajar, itu sebenarnya budaya sih, budaya Indonesia. Kalau kita dipuji, biasanya kita tidak menerima pujian itu, malah kita bilang, oh enggak kok, ini kan cuman gampang, hal kecil, saya nggak hebat kok, gitu maksudnya. Tapi ketika orang memiliki konsep diri positif, dia menerima pujian tanpa rasa malu. Misalnya saya memuji Mbak jawabnya, oh oke, terima kasih Mbak. Itu biasanya orang barat yang sering seperti itu. Misalnya kalau kita menilai, wah bagus sekali bajunya, dia akan menjawab, oke, thank you. Dia akan mengucapkan terima kasih. Nah, dan ungkapan terima kasih itu, dia artinya menerima pujian kita. Tapi orang Indonesia itu cenderung ketika dipuji, dia akan berkata, dia akan menolak pujian itu. Tapi saya tidak mengatakan itu konsep diri yang negatif ya, tapi itu lebih ke budaya ya Mbak. Misalnya Mbak bajunya bagus banget, apa namanya? Terus Mbak jawab, oh enggak kok, ini baju lama. Atau enggak kok, ini cuma baju-baju murah gitu. Kita kan orang Indo sering gitu. Jadi menerima pujian tanpa rasa malu ini adalah dia berani menerima pujian itu. Mungkin dia beranggapan dia memang pantas menerima pujian itu, atau dia mengapresiasi orang yang memuji dia. Dan kemudian dia menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat. Arti kata lainnya, dia mengetahui bahwa semua orang itu memiliki perasaan berbeda-beda. Jadi itu baik itu diterima maupun tidak diterima. Jadi dia seperti memahami hal itu gitu. Yang kelima, dia mampu memperbaiki dirinya karena mengungkapkan kepribadian tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Katanya orang yang memiliki konsep diri positif, dia berani mengungkapkan kepribadiannya yang tidak disenangi orang, dan dia mau berusaha mengubahnya. Nah, itu adalah konsep ciri orang yang memiliki konsep positif. Dan si Hamacek juga menyebutkan ada 11 karakteristik yang memiliki konsep diri positif. Aduh, ini dari si Brock dan Emmert ada 5, ini ada yang 11. Kita baca cepat aja ya Mbak, nanti ada yang tidak mengerti, kita jelaskan. Katanya yang pertama, dia meyakini betul nilai-nilai prinsip-prinsip tertentu serta bersedia menahankannya. Walaupun menghadapi pendapat kelompok yang kuat, namun dia merasa dirinya cukup tangguh untuk mengubah prinsip itu apabila pengalaman bukti-bukti menunjukkan dia salah. Jadi dia merasa kalau misalnya prinsip yang dia pegang itu benar, dia akan tetap teguh. Tapi kalau suatu saat dia menemukan bahwa prinsip yang dia pegang itu salah, dan dia mau mengubahnya gitu Mbak. Itu orang yang memiliki konsep diri positif. Yang pertama. Yang kedua, dia mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik tanpa merasa bersalah, yang berlebih-lebihan atau menyesali tindakan jika orang tidak menyetujuinya. Contohnya Mbak tahu hal itu benar, lalu Mbak melakukannya, tapi banyak yang tidak setuju. Tapi walaupun orang tidak setuju, tapi Mbak yakin itu adalah hal benar. Jadi Mbak nggak terlalu memikirkan hal itu berlebihan, seperti merasa bersalah. Yang ketiga, dia tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk mencemaskan apa yang terjadi akan hari esok, apa yang telah terjadi di waktu yang lalu, dan apa yang sedang terjadi di waktu sekarang. Jadi dia orangnya intinya dia tidak cemas dengan apa yang akan terjadi besok, apa yang akan apa yang sudah yang terjadi besok, dan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia berarti orangnya namanya itu hidup di masa kini. Dia apa yang sedang terjadi itulah yang dihadapi, tidak memikirkan yang di depan dan yang di belakang. Dia memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk mengatasi persoalan bahkan ketika dia menghadapi kegagalan dan kemunduran. Ya, itu arti kata lainnya dia orangnya pantang menyerah. Lalu
Dia sanggup menerima dirinya sebagai orang yang penting dan bernilai bagi orang lain, paling tidak bagi orang-orang yang dia pilih sebagai sahabatnya. Ini berarti dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Artinya dia menganggap dirinya itu penting, atau dia menganggap dirinya itu memiliki nilai. Paling enggak untuk dirinya sendiri, atau enggak bagi orang yang dekat sama dia. Dan berikutnya, dia dapat menerima pujian tanpa berpura-pura rendah hati dan menerima penghargaan tanpa rasa bersalah. Ya, ini tadi mirip dengan menerima pujian tanpa rasa malu. Tapi dengan cara tulus menerimanya. Karena nomor 7 ini, Mbak, menerima pujian tanpa berpura-pura rendah hati. Mbak pernah nggak mengalami ini atau melihat orang lain mengalami ini, melakukan ini? Oh ya, bagus. Ya, itu berarti Mbak memberi konsep yang positif. Bukan, iya, itu bagus. Lalu, dia cenderung menolak usaha orang lain untuk mendominasinya. Wah, ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Contohnya ini adalah, misalnya ada orang mau menolong Mbak, misalnya, tapi Mbak nggak mau ditolong karena Mbak nggak mau dia yang lebih banyak, dia yang mendominasi Mbak gitu. Misalnya ada suatu pekerjaan, pekerjaan ini adalah itu misalnya pekerjaan Mbak, terus ada yang mau nolong Mbak, dia nolongnya misalnya pekerjaan yang mau dikerjakan ada 10, terus dia mau mengerjakan 7, Mbak cuma mengerjakan 3, jadi Mbak nggak mau, karena kalau dia mengerjakan 7 berarti dia yang mendominasi, berarti dia lebih banyak berkontribusi untuk pekerjaan itu daripada diri Mbak gitu. Jadi dalam kata lain, orang yang memiliki pandangan positif, konsep diri positif itu dia lebih suka melakukan sesuatu itu dengan dirinya sendiri, karena kalau orang lain membantu dia merasa pekerjaannya nggak sempurna karena orang lain yang ada campur tangan orang lain gitu, Mbak. Iya, jadi dia menolak usaha orang lain untuk mendominasinya, maksudnya menolak orang mengambil alih lebih banyak daripada Mbak gitu. Ini udah menjawab pertanyaan Mbak belum? Menolak untuk mendominasi. Oke. Yang berikutnya, dia sanggup mengaku kepada orang lain bahwa dia merasakan berbagai dorongan dan keinginan, dari perasaan marah sampai cinta. Dia mampu mengungkapkan emosi terhadap emosi yang ada pada dirinya. Emosi sudah kita pelajarin ya, Mbak, itu emosi ada 5. Bukan cuma marah aja. Jadi dia mampu mengungkapkan ketika dia marah, ketika dia sedih atau senang, atau dia sedang jatuh cinta. Dia mampu mengutarakannya, karena nggak semua orang mampu mengutarakan hal tersebut. Dan yang ke-10, dia mampu menikmati dirinya secara utuh dan berbagai kegiatan yang meliputi pekerjaan, permainan, atau kata lainnya dia sangat menikmati apa yang dia kerjakan atau apa yang dia punya. Lalu yang 11, dia peka pada kebutuhan orang lain, pada kebiasaan sosial yang telah diterima, dan terutama sekali pada gagasan bahwa dia tidak bisa bersenang-senang dengan mengorbankan orang lain. Itu maksudnya dia tidak egois. Jadi dia rela mengorbankan kesenangan dirinya demi orang lain. Jadi dia tidak mau meletakkan dirinya pertama dan mengorbankan orang lain. Artinya tidak egois sih arti kata lainnya. Dan berikutnya ada ciri-ciri orang yang memiliki konsep negatif terhadap dirinya, yaitu adalah peka terhadap kritikan. Contohnya, dia tidak tahan dikritik, mudah marah, naik pitam. Baginya, dikoreksi orang lain seringkali dianggap sebagai usaha menjatuhkan harga dirinya. Ini sering ya terjadi ya, Mbak, ya, peka terhadap kritikan ini. Dan
Dan mungkin ketika itu terjadi kepada kita, ketika orang lain mengkritik kita, terus kita marah atau kita tidak terima, kita langsung harus sadar, oh, ini berarti aku tidak memiliki konsep diri yang positif. Jadi kita harus cepat-cepat mengintrospeksi diri kita. Atau ketika itu terjadi kepada orang yang dekat dengan kita atau orang yang kita kenal, kita bisa ingatkan, oh, hey, itu tandanya kamu mungkin konsep dirinya negatif. Ayo kita mungkin Mbak bisa beritahu sedikit konsep positif itu bagaimana dan bagaimana cara mengubah supaya kita bisa melihat diri kita secara positif. Yang kedua, sangat responsif dan antusias terhadap pujian. Katanya baginya segala hal yang menunjang harga dirinya menjadi pusat perhatiannya. Dia nggak suka dikritik tapi suka dipuji. Ya, ini banyak ya seperti ini ya. Bahkan katanya sangat responsif dan antusias. Artinya dia sangat senang sekali mendengarkan hal itu. Mungkin dia juga saking senangnya ingin dipuji terus atau ditanya terus supaya dipuji terus. Nah, itu adalah orang yang memiliki konsep diri negatif. Ada lagi hiperkritis terhadap orang lain. Katanya sikap ini dikembangkan sejalan dengan sikap kedua tadi. Di satu pihak dia selalu ingin dipuji, tapi di pihak lain dia tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan akan kelebihan orang lain. Dia selalu mengeluh, mencela, dan meremehkan apapun dan siapapun. Oh, dia senang dipuji, tapi dia nggak bisa memuji orang lain. Malahan dia malah suka mengeluh, mencela, dan meremehkan orang lain. Mungkin ketika itu terjadi pada diri kita, kita bisa cepat cepat langsung memahami diri kita gitu. Oh, berarti aku memiliki konsep diri negatif. Ataupun kalau terjadi dengan orang yang dekat dengan kita, kita bisa memberitahukannya. Dan cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Dia merasa tak diperhatikan, dia tidak mempersalahkan dirinya, tetapi akan menganggap dirinya sebagai korban dari sistem sosial yang tidak beres. Misalnya sesuatu hal buruk yang terjadi, dia cenderung menyalahkan orang lain gitu Mbak. Atau bahasa Inggrisnya sering dikatakan dia itu suka playing victim. Dia merasa dia itu korban dari hal-hal yang terjadi. Misalnya hal buruk terjadi kepada saya akan bilang ini karena dia yang begini, makanya saya begini. Itu maksudnya. Jadi dia cenderung menyalahkan orang lain atau cenderung dia merasa tidak disenangi orang lain, makanya hal buruk itu terjadi, gitu Mbak. Ada pertanyaan Mbak dari konsep diri negatif? Ya, jelas ya. Katanya dari konsep diri positif akan lahir pula pola perilaku komunikasi interpersonal yang positif pula, yakni melakukan persepsi yang lebih cermat dan mengungkapkan petunjuk-petunjuk yang membuat orang lain menafsirkan kita dengan lebih cermat pula. Orang yang memiliki konsep diri positif adalah orang yang memiliki istilah tembus pandang atau transparan, yakni terbuka pada orang lain. Jadi Mbak, dalam komunikasi, orang yang memiliki konsep diri yang positif, itu dia lebih gampang berkomunikasi dengan kita. Dia lebih gampang mengungkapkan apa isi pikirannya, lebih gampang misalnya dia juga kalau ada yang salah, dia juga lebih gampang memberitahukannya. Jadi kenapa ini penting? Ketika terjadi kepada orang yang memiliki konsep negatif, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika berkomunikasi dengan orang ini. Misalnya orang ini sangat tidak bisa dikritik. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan dia, mungkin kita cenderung lebih memperhalus kata-kata kita, atau mungkin kita cenderung untuk tidak berkomunikasi dengan orang ini. Mungkin dikarenakan orang ini bukan orang yang mau menerima pendapat orang lain, jadi seperti membuang waktu. Jadi dengan melihat konsep-konsep diri pada diri orang lain dan diri kita, itu juga bisa mempengaruhi atau memperkaya cara kita berkomunikasi dengan orang lain.
pelajaran 1 udah selesai. Dan ini ada waktu tinggal 4 menit lagi. Mungkin kita bisa kalau Mbak ada pertanyaan